Terus setelah itu untuk perawatan harian Pak, mungkin apa saja itu? Ya, perawatan harian itu biasanya kalau di tempat kami kan dataran rendah, itu mestinya harus penyiraman yang lebih kontinu. Nah, biasa kalau di tempat kami itu kalau waktu kita pakai peralatan yang sederhana, itu kita siram 1 hari 3 kali. Itu untuk tanam jamur kuping. Nah, itu bisa langsung dikenakan ke jamurnya, ke backlog bisa, ke dinding-dinding bisa, ke lantai juga bisa. Nah, itu tergantung kondisi. Dalam arti kondisi gini, kelembaban itu sudah berapa persen? Kalau sudah 90% ya udah tidak perlu kita siram. Tapi kalau masih di bawah 90% harus kita siram. Karena memang standarnya yang dikendaki jamur itu pertumbuhannya berkisar 90% itu kelembabannya. Nah, untuk apa itu suhu itu berkisar 25, 28. Sebenarnya itu jamur itu bisa tumbuh di suhu 15 derajat Celcius sampai ke 35 derajat Celcius. Akan tapi yang lebih idealnya di sekitar 25, 28. Nah, di situ kita tetap gunakan peralatan tadi, yaitu pakai termometer ngeceknya. Otomatis kalau kondisi kelembabannya tinggi, suhunya akan menyesuaikan, akan rendah. Seandainya suhu bisa 35, dengan pengocoran tadi akan bisa turun. Di situ kalau kita sudah turun suhunya, lah itu baru bisa kita masukkan backlog. Nah, jadi setelah disanitasi, lain hari baru diisi backlog. Nah, kita kembali ke belakang lagi. Jadi sebelum kita rawat, pokoknya kita masukkan ke backlog, kita masukkan ke rak-rak. Tapi di situ ya kita masih tidak langsung ada kegiatan penyiraman. Penyiraman itu nanti setelah mungkin tumbuh jamur. Kalau jamur kuping itu setelah dimasukkan dalam rak sekitar 2/3 miseliumnya baru kita sobek. Nah, bisa kita sobek itu bisa depan dulu, kita sobek 3 atau 2 atau 4 sobekan. Jadi sobekan itu untuk keluar jamurnya. Tapi kalau jamur tiram bisa tidak kita sobek, tapi kita lepas kapasnya. Nah, kapasnya kita tutup, kita buka, bisa untuk keluar jamur. Nah, kalau jamur kuping itu biasanya dari pencobean sampai tumbuh jamur itu sekitar 1 minggu. Tapi kalau jamur tiram itu bisa 2 minggu baru muncul jamur. Kalau jamur kuping tumbuhnya bisa serentak, kalau semuanya kita sobek serentak, tumbuhnya bisa serentak. Tapi kalau jamur tiram tidak serentak. Seandainya kita 1000 backlog, jamur kuping kita sobek semua, itu bisa tumbuh serentak. Tapi kalau jamur tiram mungkin bisa 1/4 yang tumbuh duluan, atau mungkin 50% yang tumbuh duluan. Tapi yang saya alami belum pernah 100% tumbuh bareng. Di situ. Nah, setelah mulai tumbuh itu baru ada proses penyiraman, Pak. Oh iya. Nah, itu. Nah, penyiramannya seperti itu tadi. Kita menyesuaikan, tidak harus 3 kali sehari, tapi mengingat kondisi. Bisa lebih dari 3 kali kalau kondisinya terlalu cerah sekali, terlalu panas sekali. Nah, tidak seperti di dataran tinggi. Oke. Gitu. Kalau setelah itu sampai masa panen itu dari backlog pertama kali ditaruh di gumbung itu berapa lama, Pak? Oh ya. Nah, panen itu kalau jamur kuping itu dari mulai taruh di gumbung, terus seminggu disobek, seminggu lagi baru tumbuh. Nah, dari tumbuh itu sekitar 20 hari baru bisa dipanen. Untuk pertama kali. Nah, setelah itu kan yang depan tadi disobek sudah tumbuh, sudah hampir panen, sudah besar.
belakang sudah full misilnya, bisa disobek 2. Nah, di sini sudah mulai panen, yang belakang tumbuh. Nah, itu pasti, makanya kalau jamur kuping itu setelah 20 hari pertama panennya, setelah itu bisa seminggu sekali panen. Itu. Dan itu bisa serentak. Oh, iya. Tapi kalau jamur tiram itu dari sobek pertama mungkin 10 hari sampai 15 hari baru mulai ada tumbuh jamur. Nah, dari tumbuh jamur itu 3 hari setelah itu harus sudah dipanen. Soalnya kalau jamur tiram itu harus gerak cepat. Kalau enggak nanti akan bisa layu, bisa terlalu tua. Kalau terlalu tua itu resikonya pertama layu, kedua itu warna kekuning-kuningan, terus terlalu basah, akhirnya banyak ulatnya. Nah, itu resiko jamur tiram. Okay. Nah, untuk sampai habis itu semuanya hampir sama, sekitar 3 bulan. Oh, 3 bulan ya. Pak ya. Untuk petikan itu sekitar 5 kali lah, kurang lebih 5 kali. Oh, berarti satu backlog bisa 5 kali, sekitar 5 kali petik selama 3 bulan itu Pak ya? Kurang lebihnya itu. Iya. Kalau untuk metiknya cuma metik biasa gitu Pak ya? Kita petik biasa, jadi cuma kita jebol. Nah, pasca panen, nah untuk panen pertama yang harus disiapkan, misalnya untuk jamur tiram, mesti harus disiapkan keranjang. Soalnya jamur tiram itu ringkih, tidak seperti jamur kuping. Kalau sobek Pak ya? Iya. Kita siapkan keranjang, setelah kita panen masukkan ke keranjang, itu harus hati-hati karena mudah rusak lah. Nah, setelah kita sudah penuh satu keranjang, kita keluar, kita bersihkan bonggolnya. Jadi di situ ada bonggolnya, mesti istilahnya ikut di situ. Soalnya kalau cuma dipangkas bonggolnya enggak diambil, di situ nanti akan membusuk. Kalau membusuk itu menjadi sarang penyakit. Makanya kita jebol, setelah kita jebol nanti itu akan tumbuh lagi jamur lagi. Nah, itu makanya harus kita siapkan peso untuk membersihkan bonggolnya tadi. Nah, kalau jamur kuping itu enggak begitu riwil, itu langsung bisa masukkan ke dalam karung. Terus di situ pun bonggol yang ikut dalam jamur itu enggak begitu banyak, enggak begitu besar seperti yang ditiram biasanya. Jadi seandainya kalau dijual fresh ya lebih baik ya hati-hati metiknya, biar bonggolnya enggak terlalu banyak ikut ke bawah. Tapi kalau enggak hati-hati ikut ke bawah, harus disiapkan peso untuk membersihkan bonggolnya itu tadi. Nah, kalau dikeringkan pun itu mesti harus dibersihkan. Nah, di situ baru kita jual.